Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Berjumpa kembali dalam acara Bread Life kita kali ini tentang cara pandang yang baik. Banyak orang berpendapat bahwa cara melihat yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Bahkan hal ini juga yang biasanya dilakukan seseorang ketika hendak membeli rumah, mobil, permata atau sesuatu yang berharga. Apapun juga tentu akan dilihat dengan seksama. Lalu, bagaimanakah cara melihat yang baik untuk menghasilkan hal-hal yang baik itu? Kejadian 13 ayat yang pertama sampai 18 menceritakan tentang perpisahan Abram dan Lot. Yang keduanya merupakan orang benar di mata Tuhan. Itu dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Semula mereka bersama-sama meninggalkan Mesir ke tanah Negeb di ayat yang pertama. Baik Abraham maupun Lot mempunyai banyak domba dan lembu, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka berdua untuk mereka diam bersama-sama di ayat yang ke-6. Karena itu terjadilah perkelahian dan perselisihan antara gembala Abraham dan gembala Lot. Maka Abraham menyarankan untuk mereka berpisah dan meminta Lot untuk memilih arah daerah yang dipandang baik olehnya. Sebab itu Lot memilih olehnya baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan berpisah. Cara pandang Lot. Pertama, Lot melihat lembah Yordan itu banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir di ayat yang ke-11. Secara akal manusia pasti semua orang akan memilih seperti Lot. Tetapi apakah Lot memperoleh hasil yang baik dari pilihannya itu? Kita tahu bahwa akhir cerita Lot yang mengenaskan. Istrinya bahkan menjadi tiang garam. Sebagai manusia yang hidup dengan panca indera, kita cenderung mengandalkan satu indera utama, yaitu mata untuk melihat dibandingkan dengan indera-indera lainnya. Tetapi sayangnya manusia hanya mengandalkan mata secara jasmani saja sehingga tidak memperoleh hal-hal yang baik. Demikian juga Lot hanya mengandalkan mata secara jasmani saja. Akibatnya, pertama, Lot hanya melihat kepentingan dirinya sendiri, egois, serakah. Di tempat inilah ia akan tinggal dengan berkelimpahan dan ternaknya tidak akan kekurangan makan dan minum. Yang kedua, kehilangan empati, kejam atau tega. Lot tidak memikirkan bagaimana nanti keadaan pamannya dan segala ternaknya yang lebih banyak daripada dia. Kalau Abram keluar dari lembah Yordan yang penuh air dan subur itu. Yang ketiga, Lot mengorbankan segala hal termasuk etika. Tidak lagi mengingat bahwa ia adalah seorang keponakan yang sebenarnya diajak dan dibesarkan oleh Abram pamannya. Dan dari segi usia ia jauh lebih muda, yang seharusnya memberikan kesempatan kepada pamannya untuk memilih terlebih dahulu. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana cara Abraham melihat. Abraham melihat dengan mata rohani, melihat sesuatu berdasarkan iman percaya bahwa semua rencana dan janji-janji Tuhan akan digenapi baginya. Memandang segala sesuatu dengan mata rohani, maka kita akan melihat keajaiban, kedahsyatan dan keagungan Tuhan. Akan menyaksikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hanya dengan mata rohani kita bisa melihat kuasa Tuhan yang lebih besar. Kesimpulannya, yang pertama, Tuhan tidak hanya melengkapi manusia dengan sepasang mata untuk melihat. Tuhan juga memberikan kepada kita iman untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan iman ini kita bisa memandang sesuatu dengan mata rohani. Dengan mata rohani kita bisa tetap melihat pengharapan, penghiburan, dan jalan keluar di tengah situasi yang sulit sekalipun. Di dalam ayat 14 dan 16. Dengan iman inilah kita menerima kasih Tuhan sehingga kita pun dimampukan untuk mengasihi dan peduli terhadap sesama kita. Sebagaimana Abram mengasihi dan peduli kepada Lot. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur akan menguatkan
mata rohani kita untuk melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam setiap langkah kita. Itulah yang diperbuat oleh Abraham dimanapun ia menjejakkan kakinya. Selalu ia tidak pernah lupa untuk membuat mesbah bagi Tuhan. Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, janganlah kita melihat sesuatu hanya dengan mata jasmani saja, tetapi juga pandanglah dengan mata rohani kita. Sebab di sana kita akan melihat kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai dimanapun kita berada. Salam sehat jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.